kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Dunia Bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tips atau cara-cara dasar bagaimana kita bisa membuat bonsai untuk para pemula. Bagaimana caranya? Tetap simak dan ikuti terus video-video saya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel saya agar kita selalu bisa belajar bersama-sama mengenal lebih dalam tentang dunia bonsai. Cara yang pertama adalah kita suka dulu teman-teman. Suka dengan bonsai tentunya, karena seringkali kita teman-teman kita temukan atau saya jumpai teman-teman saya, rekan-rekan saya itu dalam waktu perjalanan mereka berhenti di tengah jalan, padahal kita dulu sama-sama mencari bahan bareng, mendongkel bareng. Tapi ketika sudah berjalan waktu, banyak dari rekan-rekan saya itu yang berhenti di pertengahan jalan. Karena apa? Karena pertama mereka mungkin kurang suka tapi belum menyukai seluruhnya. Atau juga ada yang mengatakan, bonsai itu lama, kapan harus menjualnya, karena orientasi mereka ke jual atau ke profit. Sedangkan kita tahu teman-teman, bonsai itu perjalanannya sangat panjang, jadi tidak bisa ditempuh hanya dengan waktu 1-2 hari atau beberapa bulan. Itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun teman-teman. Ketika kita sudah suka, berapa lama pun waktu yang kita perlukan, yang kita tempuh, kita akan melewatinya secara enjoy. Jadi tahap pertama untuk kita masuk ke dalam dunia bonsai, untuk bisa membuat bonsai adalah kita suka dulu teman-teman. Itu benar-benar kita suka atau hanya kita ikut-ikutan tren karena melihat para pembonsai menghasilkan banyak rupiah dari bonsai mereka. Tips dan cara yang kedua untuk kita bisa melakukan pembuatan bonsai, yaitu kita mengenal jenis-jenis bahan bonsai yang bagus untuk dijadikan bonsai. Kenapa harus mengenal? Karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kita harus mengerti, setidaknya mengerti jenis-jenis pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai, supaya kita lebih mendalami lagi untuk mengenal karakternya, terus tumbuhnya harus di suhu yang bagaimana. Jangan sampai nanti kita karena tidak mengenal, tidak mengetahui karakter, di situ nanti ada penyakitnya, ada apa dan lain sebagainya, itu kita akan lebih sulit. Tapi ketika kita sudah mengenal, kita sudah mengerti jenis pohon dan karakternya, hidupnya di iklim yang bagaimana, itu akan mempermudah kita untuk menangani setiap masalah yang akan datang. Misalkan penyakit, jadi misalkan ada hama daun, ada hama batang atau apa, itu kita bisa menanganinya karena kita sudah mengerti. Bagaimana kita mengetahui atau jenis-jenis pohon apa yang bagus untuk dijadikan bonsai atau yang bisa dijadikan bonsai? Ingat teman-teman, referensi sekarang banyak, bisa kita cari di mana saja, misalkan melalui Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Di situ kita bisa searching, bisa cari jenis-jenis pohon yang bagus untuk dijadikan bahan bonsai.
Misalkan di belakang saya ini ada pohon waru. Kita harus setidaknya sedikit mengerti karakter pohon waru. Pohon waru itu seperti apa sih? Terus untuk penanganan nantinya untuk pembuatan gerak dasar, ini pohon waru itu mudah patah atau tidak, dan lain sebagainya. Untuk melakukan perantingan, mudah rapat atau tidaknya, kapan harus di-pruning dan kapan apa harus dikawati, kapan harus dilepas kawatnya, itu kita lebih mudah nantinya ketika kita sudah memahami karakter dari satu pohon tersebut. Jadi teman-teman, mengenali bahan yang akan kita jadikan untuk bahan bonsai itu menurut saya sangat penting, karena kalau kita sudah mengenali karakter dari sebuah pohon yang akan kita jadikan bonsai, kita akan lebih mudah untuk memproses ke depannya. Ada banyak sekali teman-teman bahan bonsai yang bagus atau recommended untuk dijadikan bahan bonsai. Misalkan adalah ada jenis beringin, isinya ada kimeng, ada panggang, dan untuk jenis ficus sendiri itu udah banyak. Terus ada serut, ada pohon asem, pohon anting putri, pohon lo, dan lain sebagainya. Jadi di sini manfaat untuk mengenal bahan-bahan bonsai itu sangat penting. Jadi tips yang kedua dalam melakukan step langkah untuk kita bisa membuat bonsai selain suka, yang kedua adalah mengenal jenis-jenis pohon. Cara yang ketiga setelah kita suka dan mengenal bahan bonsai, tips yang ketiga adalah cara penanaman, teman-teman. Mengapa harus kita mengetahui cara menanam sebuah pohon? Seperti yang tips yang kedua tadi, setelah kita mengenal jenis pohon tersebut, maka tahap ketiga adalah lebih mudah kita mengetahuinya. Setelah kita mengenalnya, kita menanamnya itu harus bagaimana cara penanamannya. Misalkan untuk jenis pohon loa yang haus akan air, jadi kita tanam di tempat yang bagaimana, karena pada dasarnya pohon loa ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir sungai. Jadi pohon loa ini sangat haus air, jadi untuk penyiramannya atau apa itu kita juga harus lebih banyak ketimbang jenis yang tahan sedikit air. Jadi teman-teman, untuk cara penanaman kita juga bisa kita cari referensi mungkin dari para pebonsai yang lain, para pebonsai senior, bagaimana untuk penanaman jenis-jenis pohon. Misalkan untuk jenis pohon ficus bagaimana, di situ ada pohon serut harus bagaimana. Untuk jenis-jenis pohon atau bahan-bahan pohon bisa kita peroleh dengan cara kita budidayanya harus bagaimana. Terus atau bisa kita dengan mendongkel, mencari di alam. Nah, setelah kita dongkel, bagaimana cara perawatannya untuk agar supaya hidup subur. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang keempat, yaitu menurut saya ini tips yang sangat penting untuk langkah ke depan atau masa depan bonsai kita, yaitu tips keempat adalah membuat gerak dasar atau sketsa gerak dasar untuk bahan bonsai yang akan kita proses menjadikan bonsai yang matang. Tapi kendala dalam
cara yang keempat ini adalah membuat gerak dasar. Untuk para pemula, untuk khususnya saya sendiri, ketika saya pertama kali terjun ingin masuk ke dunia bonsai, itu saya masih blank, masih kosong imajinasi teman-teman. Jadi bagaimana kita harus membuat gerak dasarnya pun saya masih bingung. Nah, tapi tenang teman-teman, jangan putus semangat. Di sini untuk mengatasi kita masih kosong, imajinasi kita masih kosong, ada beberapa caranya teman-teman, yaitu kita bisa cari referensi seperti yang di awal tadi, kita bisa cari melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya, atau kita bisa mendatangi para senior kita yang sudah lama menekuni bonsai. Di situ kita mungkin akan melihat beberapa koleksi mereka. Jadi sering-sering kita melihat koleksi-koleksi bahan-bahan bonsai. Di situ imajinasi kita akan terpacu dan akan semakin banyak referensi yang kita dapat. Apalagi kalau kita menyempatkan waktu ketika ada pameran atau apa, kita datang ke situ, kita banyak sekali di situ bahan bonsai dari jenis-jenis pohonnya, dari bentuknya itu sangat berbeda-beda. Nah, di sini saya anjurkan untuk teman-teman banyak-banyak mencari referensi. Referensi bisa didapatkan dari mana saja. Semakin banyak kita melihat bahan bonsai dan bentuk gerak dasar dari setiap bonsai itu berbeda-beda. Nah, semakin banyak kita melihat, semakin banyak juga referensi yang masuk ke pikiran kita, ke otak kita, memori kita, sehingga ketika kita mendapatkan bahan bonsai, misalkan kita mendongkel atau apa, di situ secara otomatis memori dalam otak kita itu akan berjalan. Oh, saya mempunyai bahan bonsai seperti ini. Saya pernah melihat bahan bonsai atau bonsai yang sudah jadi, gerak dasarnya seperti ini. Nah, di situ kita otomatis pikiran kita akan berjalan, imajinasi kita akan berjalan, sehingga kita bisa mengonsep, oh ini bahan bonsai seperti ini, misalkan gaya menggantung, oh ini saya bikin cascade atau semi cascade, semi menggantung, atau bahan lurus kita jadikan gaya formal, gaya miring. Nah, pada step ini juga kita harus mengenal dasar-dasar untuk membuat bonsai. Di situ ada gaya tegak lurus, gaya miring, gaya setengah menggantung, dan gaya menggantung, dan banyak lainnya. Jadi untuk teman-teman, untuk step yang keempat ini atau trik atau cara yang keempat ini bisa kita peroleh atau kita pelajari dengan cara kita banyak-banyak mencari referensi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, referensi bisa dicari di mana saja. Tapi menurut saya, pengalaman pribadi, banyaklah bergaul dengan para pebonsai, banyak bersilaturahmi ke mereka, lihat koleksi-koleksi mereka, maka imajinasimu akan semakin bertambah. Ketika imajinasimu sudah mulai berjalan, di situ kita akan lebih mudah ketika menangani sebuah bahan bonsai, entah itu dari dongkel ataupun dari budidaya, misalkan kita cangkok atau semai dari biji, dari kecil kita lakukan liukan, gerak dasar, itu akan lebih mudah, imajinasi kita akan lebih terpacu atau otomatis berjalan sendiri. Lanjut ke tahap yang kelima atau cara yang kelima teman-teman.
Di sini setelah kita sudah bisa membentuk konsep atau gerak dasar, tahap kelima adalah terus mencoba dan jangan takut salah. Semakin banyak kita melakukan atau praktek untuk bahan bonsai, untuk membentuk bahan bonsai, maka semakin terasa juga kemampuan kita dalam mengolah bonsai itu sendiri. Nah, pada tahap yang kelima ini saya anjurkan kepada teman-teman untuk memiliki beberapa bahan bonsai. Perbanyaklah bahan bonsai, maka akan semakin banyak juga yang bisa kita olah. Karena kebiasaan pada para pebonsai, khususnya saya sendiri, ketika saya dulu saat pertama kali masih masuk ke dunia bonsai ini, mendalami bonsai, bahan saya hanya itu-itu saja, sehingga yang saya olah pun itu-itu aja. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi-jadi, teman-teman. Jadi semakin banyak bahan, semakin banyak yang kita olah, walaupun bahan yang kecil-kecil, tidak apa-apa. Ini untuk melatih kita untuk berimajinasi, teman-teman. Semakin banyak praktek, semakin banyak juga jam terbang kita. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit cara saya dalam melakukan pembuatan bonsai dari yang tidak bisa menjadi bisa. Semoga video saya bermanfaat dan terus berkarya. Jangan lupa untuk mencoba, jangan takut salah, karena kita tidak akan mengetahui kita salah kalau kita tidak pernah mencoba. Salam kompak dan salam sukses untuk seluruh pebonsai Indonesia. Tetap ikuti dan sampai jumpa di video selanjutnya.